Rp30.000 per jiwa per hari, sedangkan THR 12,5%. Untuk sekali lagi mohon kepada jemaah yang belum membayarkan surat tunanya sesegera mungkin untuk membayarkan surat tunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pak Imam yang sama-sama kita hormati, Bapak pengurus masjid, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh. Saya tanya dulu, Bu, dengar suara saya, Bu? Jelas? Ini mic ini agak bergema suaranya. Nah, mungkin mic imam tadi bagus tak? Ini bergema. Ini kalau untuk nyanyi organ tunggal bagus nih, ya kan? Lebih jelas ya? Biasanya kalau mic ceramah itu tidak bergema. Cek, cek, 1, 2. Nah, agak mendingan ini. Ya. Kalau untuk ceramah biasanya tidak perlu pakai eho. Ya. Kalau pakai eho tidak jelas. Kita. Wah, tidak jelas. Ya. Yeah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, pada pagi ini sedikit kita menyambung apa yang saya sampaikan malam tadi tentang kemukjizatan Al-Quran. Tentu dalam masa kita hari ini yang kadang-kadang tidak begitu hirau dengan Al-Quran, sementara para pendahulu kita, para sahabat-sahabat Rasulullah sangat antusias, sangat semangat, baik itu dalam membaca, ya, memahami, mentadabbur, menghayati, serta mengamalkan Al-Quran itu. Sehingga mereka sendiri merasakan manfaat daripada Al-Quran itu dunia dan akhirat. Di dunia mereka dengan Al-Quran diangkat oleh Allah derajatnya. Sebagaimana Allah sendiri mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman kepada Al-Quran, mengamalkannya, dan di akhirat kelak, sebagaimana yang saya sampaikan tadi malam, bahwa orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran, maka dia akan merasakan manfaatnya tidak saja di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat, sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka surga adalah tempat tinggalnya, dan yang menghafal Al-Quran maka dia akan diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, pertolongan
kepada ayah dan bundanya serta 10 orang dari keluarganya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Maka itu bapak-bapak orang tua kita dulu berlomba-lomba memasukkan anaknya ke pesantren untuk menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena ini adalah aset mereka untuk mereka bisa masuk ke dalam surganya Allah nanti. Karena anak yang menghafal Al-Quran itu dia akan dapat memberikan syafaat. Tuh. Jadi bapak-bapak hadirin sekalian, ada satu kisah ketika Rasulullah masih hidup. Ada seorang sahabat yang tiap hari mengamalkan Al-Quran. Jadi dia jadikan zikir Al-Quran itu, yaitu surah Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Itu diamalkan. Dia baca terus. Puluhan kali dia baca. Dimanapun dia berada, itulah yang dibaca. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Nah, artinya apa ini ayat ini? Jika kamu berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu adalah untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu adalah kembali kepadamu. Itu artinya. Ini dia amalkan terus, Pak. Dia zikirkan. Sehingga membuat ada seorang wanita yang musyrik, orang Yahudi, muak mendengar bacaan itu. Dia ini di mana-mana duduk, itulah yang dia baca. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Saking bencinya wanita tadi, terniatlah niat buruk untuk melukai sahabat ini tadi. Lalu dia ingin membunuhnya. Maka dibuatlah manisan, di mana manisan itu dicampur dengan racun. Lalu ketika orang itu duduk, diberikanlah manisan itu kepada orang yang menzikirkan Al-Quran tadi. Dengan tidak berburuk sangka, orang yang mengamalkan Al-Quran tadi mengambil manisan itu, tapi belum dia makan. Dia masuk dalam sakunya, lalu dia pergi. Dia ini tinggalnya di luar kota Madinah. Ketika dalam perjalanan pulang ke rumah, bertemulah dia dengan 2 pemuda. 2 pemuda ini kelihatannya baru berjalan dari perjalanan yang jauh kembali ke kota Madinah. Nah, di tengah perjalanan itu ketemulah. Lalu orang yang mengamalkan Al-Quran tadi menawarkan kepada 2 pemuda ini manisan yang telah diserahkan oleh ibu-ibu atau wanita musyrik tadi. Ya, orangnya namanya dalam perjalanan haus, capek, lapar. Dengan tanpa basa-basi langsung saja mengambil manisan yang ditawarkan oleh orang yang mengamalkan Al-Quran tadi, langsung makan. Begitu dimakan, pingsan, langsung meninggal. Hebohlah kota Madinah ketika itu, ada 2 orang pemuda terbunuh, meninggal. Kemudian dipanggil, disidangkan di hadapan Nabi, ditelusur-telusurilah bahwa yang memberikan makan itu adalah orang yang mengamalkan Al-Quran. Dipanggil, dihadapkan. Kemudian dicecar dengan berbagai pertanyaan oleh Nabi. Dan memang dia memberikan dan menawarkan makanan. Tapi
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tenang memberikan pertanyaan, dari siapa manisan itu, makanan itu didapat? Maka orang yang mengamalkan Al-Quran tadi mengatakan dari seseorang wanita musyrik. Maka dihadapkanlah wanita tadi kepada Nabi. Maka ketika itu wanita yang memberikan manisan itu mengaku di depan Nabi dengan menangis dan berlinang air mata, meraung melihat anaknya sudah terbujur kaku di depan halayak ramai sambil menangis meraung, sehingga membuat sahabat yang lain bingung kenapa wanita ini menangis. Kemudian wanita itu mengaku di depan Rasulullah, "Ya Rasulullah, bahwa pemuda ini adalah anak kandung saya, dan yang memberikan makan atau manisan ini kepada orang yang mengamalkan Al-Quran tadi saya, ya Rasulullah, karena saya begitu muak mendengar bacaan Al-Qurannya." Bapak Ibu hadirin sekalian, Rasulullah memberikan hukuman kepada orang tersebut, kepada wanita tersebut, dan tentu saja kepada sahabat yang mengamalkan Al-Quran tadi bersyukur dan bersujud di hadapan para halayak ramai, dan dia mengatakan, "Aku mengamalkan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Itulah kebenaran Al-Quran. Orang yang ingin mencelakai dirinya, justru orang itulah yang akan terkena akibat dari perbuatannya sendiri. Nah, jadi begitu Bapak-bapak. Ternyata terbukti kebenaran daripada Al-Quran itu. In ahsantum ahsantum, jika kamu berbuat baik kepada orang, maka kebaikan itu adalah untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat buruk kepada orang, maka keburukan itu akan kembali kepadamu. Berdasarkan ayat ini menjadi pelajaran bagi kita. Barang siapa yang berbuat baik kepada orang dengan niatan baik, maka akan mendapatkan kebaikan. Nah, gitu. Bu, Pak, masih ada situ? Udah tidur, diam nampak. Nah, jadi kalau nak coba-coba boleh lah. Nah, coba-coba kita amalkan ayat ini, walaupun tidak secara keseluruhan, amalkan. Ada cerita kawan saya, dia dapat ceramah-ceramah dari ustadz juga. Nah, dengar ayat ini, ya, istrinya kepengen lakinya ini nurut apa kata suaminya. Nah, yang suami juga menginginkan agar istrinya patuh dan taat kepada suami. Akhirnya dipraktekkannya kedua-duanya. Ya, yang perempuan ngamalkan ayat ini, istrinya, yang laki-laki suaminya juga ngamalkan ayat ini. Mulailah istrinya membacakan ayat ini, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Lalu dia tiupkan ke air, lalu dia berikan kepada suaminya. Begitu diminum suaminya, mencret suaminya. Akhirnya istrinya bingung, perasaan apa mencret? Aku kan maksudnya supaya laki aku tunduk kepadaku. Kok bisa mencret? Ya, begitu ditelusur-telusuri, rupanya waktu dia meniup air minum tadi dengan membacakan bacaan tadi, rupanya sekalian air liurnya yang keluar. Nah, ambilnya gelas tadi tuh,
in ahsantum ahsantum, langsung keluar air liur di ludahnya, katanya minum gitu. Ada juga niat yang tak baik kan, minum. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian, satu habis. Kode suruh berhenti tapi mungkin tidak mic ya. Iya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, pantas kalau Al-Qur'an itu inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an itu memberikan petunjuk jalan yang lurus, dan juga Al-Qur'an itu sebagai syifa, sebagai obat penenang hati kita. Tatkala kita dalam kehidupan keseharian dipenuhi pikiran kita, otak kita ini dengan berbagai permasalahan, maka apa kata ayat Al-Quran? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bagi orang yang berzikir, Al-Quran itu sebaik-baik zikir. Maka siapa saja yang menzikirkan Al-Quran, maka batinnya, hatinya akan menjadi tenang. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana agar Al-Quran ini betul-betul menjadi petunjuk, taufik dan hidayah dalam kehidupan kita? Nah, malam tadi sudah saya sampaikan, paling tidak ada 4 atau 5 langkah kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Yang langkah pertama adalah dengan belajar membaca Al-Quran. Kedua adalah dengan belajar menghafal Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk memahami arti dan isi kandungan Al-Quran itu, yang disebut dengan tadabbur Al-Quran. Kemudian yang keempat, berusaha untuk menghayati. Jadi apa yang terkandung dalam kandungan itu, dia hidup di dalam kehidupan kita, hidup di dalam diri kita. Apa yang kita baca, kemudian dia menjadi kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kelima, melaksanakan apa yang kita baca itu dalam keseharian. Inilah 5 langkah kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita.